Halo semua, jadi di video ini aku mau ngobrol dengan teman aku, seorang former business analyst, namanya Nadia Amorita, dan dia sudah berpengalaman menjadi business analyst selama 9 tahun di beberapa perusahaan. Jadi dia pernah menjadi proses BA di Indosat, dia pernah menjadi ITBA di Astragraphy Information Technology untuk project di asuransi Astra Buana. Terus dia pernah jadi IT Core BA untuk Adira Insurance dan ITBA untuk Telkom Telstra. Dan saat ini sebenarnya dia juga jadi freelance lecturer. Dia itu membidangi business analyst field seperti Babok, ECBA, dan Agile BA. Tuh. Nah, kali ini aku mau coba tanya-tanya ya tentang seputar pengalaman beliau tentang business analyst. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laras. Hai Nat, apa kabar Nat? Hai, alhamdulillah baik. Laras, alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik juga Nat. Masya Allah. Jadi ini Nadia salah satu former analis, bisnis analis di beberapa perusahaan. Nah, aku udah nyiapin beberapa pertanyaan buat Nadia. Yang pertama itu kan Nadia kan ceritanya udah bekerja selama 9 tahun sebagai bisnis analis. Nah, dan itu di beberapa perusahaan. Dan di beberapa perusahaan itu nama pekerjaannya tuh ada yang proses BA, proses bisnis analis, IT BA, ada IT Core BA. Nah, itu perbedaannya sebenarnya apa sih, Nat? Masing-masing proses BA itu gimana, terus IT BA itu apa, dan IT Core BA itu apa gitu. Jadi sebenarnya sih semuanya intinya sama-sama analisa bisnis sebenarnya. Cuma memang beda-beda bidangnya. Yang pertama, kalau misalnya dulu tuh waktu pas awal banget setelah lulus, alhamdulillah berkesempatan untuk nyobain jadi proses bisnis analis. Jadi proses bisnis analis itu biasanya lebih ke handle SOP-nya perusahaan. Jadi how to manage proses dalam suatu perusahaan. Misalnya ada proses untuk bikin suatu atau input suatu data gitu. Nah, input suatu data itu prosesnya dari awal sampai akhir itu akan seperti apa. Nah, itu kita sebagai proses BA itu dia akan bikin flow prosesnya atau alur prosesnya dari awal data itu ada atau diterima oleh PIC atau aktornya sampai data tersebut berhasil diinputkan ke sistem seperti itu. Nah, cuman sebenarnya untuk proses BA sendiri itu nggak serta-merta berhubungan dengan aplikasi ataupun sistem. Jadi memang waktu pas dulu jadi proses BA itu lebih ke SOP perusahaan sih. Jadi di perusahaan itu kan ada banyak bagian. Nah, masing-masing bagian pasti punya proses masing-masing gitu. Nah, proses masing-masing itu kita buatkan SOP-nya. Seperti itu. Nah, SOP-nya itu yang akan dikerjakan oleh proses bisnis analis tersebut. Jadi, ketika aktor-aktor tersebut melakukan prosesnya atau melakukan pekerjaannya, itu mereka sudah ada panduannya gitu. Oh, aku harus mulai dari sini nih. Gitu. Nanti outputnya akan seperti ini, seperti itu. Itu untuk yang proses BA. Kalau IT BA, sama-sama menganalisa bisnis, cuman lebih ke aplikasi sebenarnya kalau yang ITBA. Jadi memang relate sekali dengan aplikasi yang akan dirubah atau aplikasi yang akan dibuat oleh stakeholder ataupun customer seperti itu. Jadi biasanya ada aplikasi yang memang
dari scratch, belum ada sama sekali aplikasinya. Ada juga aplikasi yang memang cuma enhance aja. Jadi udah ada aplikasinya, cuman mau ada perubahan-perubahan yang lebih memudahkan si stakeholder untuk memudahkan proses hariannya seperti itu. Nah, kalau IT Core BA itu sebenarnya sama-sama IT BA job desk-nya, cuman memang kemarin alhamdulillah sempat nge-handle yang core. Jadi kan biasanya dalam satu perusahaan itu ada aplikasi yang berfungsi sebagai core aplikasi, dan juga ada aplikasi yang berfungsi sebagai supporting atau supporting apps-nya gitu. Nah, kebetulan kemarin berkesempatan untuk handle yang core aplikasinya. Jadi biasanya kalau misalnya yang core apps itu memang awalnya sudah ada, jadi nggak dari scratch. Cuman biasanya seiring berjalannya waktu kan pasti akan ada perubahan-perubahan, di mana mungkin bisnisnya si user dia akan ada perubahan, misalnya mau ditambahkan field apa atau mau ditambahkan proses apa yang memudahkan mereka di operasionalnya gitu. Nah, cuman yang kemarin untuk yang core itu memang fokusnya di core apps-nya, core aplikasinya. Seperti itu. Gitu. Jadi nggak ngurusin yang supporting apps-nya? Karena supporting apps-nya biasanya sudah ada aplikasinya lagi. Jadi dalam suatu perusahaan itu biasanya nggak cuma satu BA-nya. Biasanya ada beberapa BA yang handle beberapa apps. Seperti itu. Gitu. Oh, tapi bisa jadi satu juga sih. Bisa jadi dalam satu perusahaan biasanya kalau yang konsultan gitu biasanya cuma satu BA-nya. Jadi dia emang bisa handle core juga, bisa handle support apps juga gitu. Ya aja sih perusahaannya seperti apa gitu. Oke, udah jelas sih. Aku tadinya bingung juga kan, kenapa ada IT Core, kenapa ada IT BA aja gitu. Oke, terus ini Nat, kan Nadia sekarang ngajar. Ngajarnya itu tentang business analyst field. Nah, business analyst field-nya ada beberapa istilah nih yang aku juga baru-baru ngulik-ngulik juga gitu kan. Namanya babok, ECBA, sama Agile BA. Nah, boleh dikasih gambaran umum nggak Nat tentang business analyst field itu masing-masing, dan sebenarnya korelasi dia sama yang dilakukan pada saat bekerja kemarin itu gimana korelasinya gitu? Oke, jadi sebenarnya kita sebagai business analyst itu sebenarnya kita punya panduan, namanya business analyst body of knowledge. Nah, atau babok biasanya disingkatnya. Nah, si babok ini dikeluarkan sama IEBA atau International Institute Business Analyst. Jadi sebenarnya kita sebagai business analyst itu ada wadahnya loh yang bisa jadi wadah business analyst untuk berbagi informasi, knowledge sharing, forum, atau perkembangan yang terkait dengan business analyst tersebut gitu. Itu namanya IEBA. Nah, IEBA itu dia organisasi sebenarnya. Nah, di organisasi tersebut dia mengeluarkan sertifikasi untuk BA-BA tersebut, dan juga dia mengeluarkan babok tadi. Jadi babok itu isinya sebenarnya panduan kita untuk melakukan suatu proses analisa bisnis seperti itu. Jadi bisnis analis itu sendiri sebenarnya nggak tercakup cuman di IT saja seperti itu. Jadi sebenarnya bisnis analis itu sendiri dia luas gitu. Kita mau yang tadi yang organisasi, proses bisnis analis itu sebenarnya bisa melihat dari panduannya babok tersebut juga. Ya, jadi yang tadi babok itu dikeluarkan oleh IBA. IBA itu adalah organisasi yang menaungi para bisnis analis untuk berbagi informasi terkait bisnis analis tersebut gitu. Nah, selain babok, di IBA juga dia mengeluarkan memfasilitasi kita untuk mendapatkan sertifikasi terkait bisnis analis tersebut gitu. Nah, jadi
di IIB sendiri itu dia ada jenjangnya sebenarnya untuk bisnis analis. Jadi yang paling entry level itu yang ECBA, itu entry levelnya. Untuk mid levelnya itu ada CCBA. Nah untuk yang advance levelnya itu ada CBAP. Profesional gitu. Jadi, ya? Yes, profesional. Jadi masing-masing dari tingkatan tersebut itu pasti akan ada challenge yang berbeda. Jadi kalau misalnya ECBA mungkin pertanyaannya masih berupa multiple choice seperti itu. Jadi kita masih bisa milih. Jadi memang tingkatan examnya emang beda-beda sih. Gitu. Itu untuk yang sertifikasi dari IBA. Nah, kalau yang tadi kebetulan aku ngajar di beberapa materi. Jadi yang pertama yang tadi yang ECBA tadi, ECBA itu certified business analyst untuk entry level. Nah, semuanya itu based on babok untuk source materinya. Terus ada juga babok, jadi babok itu sendiri emang kita sama-sama bedah nih apa sih babok itu gitu, menjelaskan apa aja sih. Jadi untuk course tersebut kita ngebahas lebih dalam terkait babok itu sendiri. Nah terus untuk yang Agile BA itu sebenarnya dia extension dari babok itu sendiri. Jadi kan makin ke sini kalau kita lihat makin ke sini tuh tren metodologi yang dipakai oleh perusahaan itu udah mulai mengarah ke agile. Gitu. Jadi dari IIBA itu sendiri dia melihat nih bahwa oh ya nih kayaknya babok yang versi terakhir itu perlu ditambahkan kayak new cloning ilmu-ilmu baru terkait dengan agile tersebut gitu. Makanya si IIBA ini dia ngeluarin extension dari babok versi 3 tersebut. Ada namanya Agile BA gitu. Jadi kalau Agile BA ini gimana caranya kita menganalisa suatu proses bisnis dengan menggunakan metodologi Agile tersebut. Oke. Berarti awal mulanya memang babok ya acuannya? Iya, semuanya babok acuannya. Tapi gini Nat, misalnya kan ini kayak yang waktu dulu tuh kita kan belum tahu tuh ada semacam babok. Nah kayak gitu. Sebenarnya isi dari babok sendiri tuh gimana sih? Apakah panduannya mulai dari pengumpulan data itu kayak apa? Terus assessment itu kayak apa? Nah gitu. Itu kayak apa sih sebenarnya babok? Iya, jadi di babok itu sendiri kita akan dikasih panduan terkait dengan gimana sih proses untuk menganalisa suatu bisnis, misalnya mulai dari proses elicitation-nya, terus requirement gathering-nya itu nanti akan seperti apa, gitu, terus solution-nya nanti akan dibuat seperti apa, gitu, strategi analisisnya nanti akan seperti apa, gitu. Jadi di babok itu sendiri dia ada panduan-panduannya kayak key konsepnya, knowledge area-nya apa aja, terus teknik-teknik yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan suatu analisa bisnis. Jadi knowledge area itu sebenarnya mirip kayak step-step yang bisa kita lakukan untuk menganalisa suatu bisnis gitu. Nah dari masing-masing knowledge area itu kita akan diberitahu teknik-teknik apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk kita melakukan atau mengfulfill knowledge area tersebut gitu. Jadi di babok itu mulai dari step-stepnya, terus setelah itu juga ada teknik-teknik yang bisa kita gunakan seperti apa. Terus kita juga bisa lihat siapa saja sih aktor-aktor yang akan kita yang akan relate dengan proses yang akan kita lakukan, gitu, proses bisnis yang akan kita lakukan seperti itu. Terus kayak kompetensi apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang bisnis analis gitu sih. Karena sebenarnya kan bisnis analis itu harus pinter jaga komunikasi ya. Karena kan kita kayak bridge kan sebenarnya kalau aku pikir ya.
Menurut pendapat aku, BA itu mirip kayak bridge gitu. Jadi BA ini akan menghubungkan dari sisi user atau stakeholder dengan sisi developer. Which is itu developer itu juga user kita juga gitu. Jadi kita harus tahu gimana cara komunikasi dengan stakeholder user sama dengan developer. Yang udah pasti bakalan berbeda gitu kan komunikasinya. Gitu. Nah di Babok juga maksudnya dikasih tahu nih kalau misalnya kita mau jadi kita bisa pakai teknik namanya behavior driven something, aku lupa, pokoknya ada satu template yang kita bisa cek aktor atau user yang relate sama kita itu behaviornya seperti apa, kita bisa catat di situ gitu. Nah nanti ketika project atau proses bisnis ini akan diganti oleh BA yang lain, kita bisa tahu nih dari dokumen behavior tersebut bahwa oh ternyata user yang ini, misalnya kita mau requirement gathering dengan interview oleh suatu user gitu. Dan dari behavior dokumen tersebut kita bisa tahu oh ternyata user ini nih dia orangnya misalnya sibuk banget, jadi nggak bisa face to face misalnya. Jadi mau nggak mau kalau misalnya kita mau requirement gathering dengan beliau, kita harus pakai email misalnya, karena kalau email dia masih bisa cek, cuman kalau misalnya face to face memang nggak bisa karena dia orangnya mobile banget, seperti itu. Jadi kita bisa tahu juga behaviornya masing-masing user itu seperti apa. Banyak sih sebenarnya tekniknya, ada banyak sekali. Jadi kalau teman-teman yang tertarik mungkin bisa dibaca-baca untuk Babok yang versi 3 yang terakhir. Babok versi 3 yang terakhir. Itu yang terakhir itu versi 3 maksud aku. Cuman gitu. Ada lagi yang tadi aku bilang, kan ada extension-nya tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman Babok versi 3 ini dia membahas bisnis analis secara general. Kalau misalnya teman-teman mau yang lebih spesifik ke Agile, teman-teman bisa baca yang extension-nya, Agile BA-nya. Gitu. Buat yang certified BA tadi, yang aku tahu baru yang ECBA-nya aja. Jadi kalau misalnya ECBA itu memang multiple choice exam-nya. Cuman kalau untuk yang CCBA sama CBAP mungkin bisa dicek langsung ke IIBA-nya. Takutnya aku salah juga gitu maksudnya. Gitu. Oh ya, IIBA ya yang institusi tadi ya? Yes, IIBA. Oke, siap.